Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk mempraktikkan secara singkat terkait dengan aplikasi POS. POS ini singkatan dari Point of Sales yang kerap juga disebut dengan aplikasi kasir. Dimana pada kesempatan siang hari ini yang akan saya bahas yaitu yang pertama tentang bagaimana caranya untuk menambahkan pemasok, kemudian yang kedua yaitu bagaimana caranya untuk menambahkan pelanggan, dan yang ketiga yang akan kita praktekkan yaitu bagaimana cara untuk menambah produk. Nah, kemudian juga nantinya bagaimana caranya untuk men-setting stok awal, dan yang keempat kita juga akan memperhatikan bagaimana cara untuk melakukan pembelian, dan yang terakhir kita coba mempraktekkan menu POS. Baik, yang pertama kita setting dasar dulu. Yang pertama, pada saat kita selesai install itu biasanya masih menggunakan bahasa Inggris, sehingga kita harus melakukan setting awal yang sekiranya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan untuk merubah bahasa yaitu dengan cara masuk ke profil. Seperti ini. Nah, kemudian yang di bawah itu ada settingan untuk bahasa. Jadi kita pilih bahasa Indonesia, kemudian kita perbarui. Nah, kalau di sini kan kita sudah melakukan setting, jadi kita nggak perlu untuk melakukan settingan bahasa lagi. Nah, kemudian yang kedua, untuk aplikasi ini juga mendukung fitur cabang. Jadi dimana kalau kita punya toko cabang, kita bisa men-settingnya dengan menambahkan lokasi. Nah, caranya klik menu pengaturan, kemudian klik menu lokasi bisnis. Nah, yang tampil di sini adalah toko atau toko utama kita ya. Jadi kita perlu untuk menambahkan toko cabang. Kita klik tambah, kemudian kita kasih nama UDAS Software 2. Untuk lokasinya Bali, misalkan kotanya Bali, negaranya Indonesia. Kemudian untuk kode pos 672 sembarang saja. Untuk negara kita Indonesia, pokoknya yang mandatori, yang ada tanda bintangnya ini harus diisi. Nah, kemudian ini juga skema default, ini juga perlu diisi, kita default aja. Kemudian tata letak faktur kita default aja. Kemudian harga grosir di sini karena tidak mendekati, kita biarkan aja. Habis itu kita simpan. Nah, di sini sudah ada tampil dua toko. Dimana toko yang pertama ini lokasinya di Probolinggo. Nah, toko yang kedua ini lokasinya di Bali. Baik, berikutnya kita coba untuk menambahkan pemasok.
Kita klik kontak, kemudian kita pilih pemasok, klik menu tambah, kemudian sudah muncul untuk menu tambah pemasok. Di sini untuk jenis kontak kita pilih pemasok, kemudian di sini kategorinya kita pilih individu atau bisnis, silakan dipilih misalkan bisnis. Nah, kemudian kita kasih nama bisnisnya Lontong, dan kita simpan. Ini harus mengisi nomor HP, kita isi kita sembarang saja, kemudian kita klik simpan. Nah, di sini sudah ada tambahan untuk satu pemasok atas nama PT Kelontong. Kemudian coba kita tambahkan lagi untuk pemasok yang kedua, misalkan pribadi, bisnis saja ya, pribadi saja. Coba kita kasih nama Bapak Baidawi, kemudian nomor HP kita simpan saja, kemudian klik simpan. Oke, kemudian yang kedua kita menambahkan pelanggan. Nah, caranya kita klik kontak, kemudian kita pilih menu pelanggan. Nah, kemudian di sini ada satu pelanggan. Nah, secara default, yang mana pelanggan di sini biasanya digunakan untuk pembelian eceran atau pembelian yang tidak berskala besar, tapi kita perlu mencoba untuk menambahkan satu pelanggan lagi yang sudah menjadi pelanggan tetap kita. Di sini untuk menu tambah pelanggan sudah muncul, kemudian kita pilih kategorinya misalkan individu. Kemudian untuk grup pelanggan ini kita kosongkan aja. Di sini untuk awalannya Bapak, untuk nama depan misalkan Andre ya. Nah, untuk nomor HP kita masukkan aja nomor HP, kemudian kita di sini sudah ada dua pelanggan. Yang pertama untuk yang in customer, dan yang kedua atas nama Bapak Andre. Oke, kemudian kita coba untuk menambahkan produk. Caranya klik menu produk, kemudian kita pilih tambahkan produk. Nah, sudah muncul untuk form untuk penambahan produknya. Kita kasih nama produk, katakanlah misalkan baju koko ya. Kemudian untuk jenis codingnya tetap itu. Nah, kemudian unitnya di sini bisa saja. Kemudian mereknya nggak usah dulu. Kemudian lokasi ini jadi ditambah misalkan di toko
pertama kita aja. Nah, untuk mengelola stok ini jika diaktifkan, maka misalkan ada stok yang minim, maka nantinya akan ada notifikasi. Nah, kemudian untuk deskripsi nggak usah. Nah, untuk gambar kita perlu masukkan misalkan kita tambahkan, nah ini ada gambar. Kemudian lanjut ke bawah, pajak yang berlaku ini tidak ada. Kemudian jenis pajak harga jual. Nah, ini yang dimaksud di sini kan ada dua, yaitu termasuk dan tidak termasuk. Jadi artinya untuk harga yang nantinya dimasukkan itu apakah sudah termasuk PPN atau tidak termasuk PPN. Kita pilih yang termasuk PPN saja. Jadi misalkan harga baju ini 75.000, kita klik saja. Nah, ini sudah otomatis di include pajak, ini sudah otomatis buat juga. Nah, kemudian untuk marginnya di sini kalau misalkan mau dirubah untuk marginnya 10%, nantinya akan berubah otomatis di harga jualnya, yaitu 82.500. Kemudian klik simpan. Nah, kemudian setelah klik simpan, di sini ada menu untuk tambahkan stok awal. Kita tambahkan katakanlah stoknya 1000 dengan total modal satuannya 75.000. Jadi modal satuan ini adalah harga belinya ya, harga belinya. Jadi setelah kita masukkan banyaknya stok di sini 1000, sehingga total dari barang ini yaitu sebesar 75 juta. Kemudian kita simpan. Oke, sudah muncul satu produk atas nama baju koko. Nah, ternyata ini ada kekeliruan untuk namanya. Kita lakukan editing. Caranya yaitu klik tindakan, kemudian klik edit. Nah, di sini kita rubah jadi baju koko. Oke, sudah benar semuanya, kita perbaiki. Oke, kemudian kita coba untuk mempraktekkan pembelian. Nah, kita ke menu pembelian, kemudian ke menu tambah pembelian. Nah, kemudian untuk masuknya di sini kita pilih yang atas nama PT Kelontong tadi. Kita beli ke PT Kelontong. Kemudian untuk referensinya kita kosong aja. Status pembeliannya di sini langsung diterima saja. Kemudian untuk lokasi tokonya kita pilih yang toko induk saja. Untuk lampiran dokumen nggak usah dimasukkan. Nah, kemudian kita pilih nama produk. Tadi kita hanya
membuat satu produk atas nama baju. Nah, sudah muncul baju. Kemudian kita anggap saja kita beli ke PT Kelontong ini baju koko sebanyak 500 piece dengan harga modal sama, gak ada diskon, jadi modal satuan sebelum pajak 75.000 sama, kemudian marginnya 10, kita tentukan 10. Nah, habis itu kita masukkan pembayaran. Di sini pembayarannya 37.500, 37.500. Nah, jadi 37.500 secara tunai, kemudian kita simpan. Oke, untuk barang di sini sudah dianggap diterima, kemudian sudah dibayar. Nah, maka kemudian coba kita lihat apakah stok barangnya sudah bertambah atau belum. Jadi yang sebelumnya kita sudah menentukan stok awal 1000, kemudian kita melakukan pembelian 500, jadi diperkirakan stoknya sudah berubah menjadi 1500. Coba kita ke menu produk, kemudian ke daftar produk. Nah, di sini untuk stoknya sudah berubah jadi 1500, artinya penambahan pembelian tadi sudah berhasil. Nah, kemudian kita coba untuk mempraktekkan bagaimana caranya mengoperasikan menu pos atau menu penjualan. Kita klik menu penjualan, kemudian kita tambahkan penjualan. Nah, kalau di sini tampilannya masih default, coba kita gunakan menu pos. Nah, ketika klik menu pos, ada tulisan persiapan uang tunai. Artinya di sini adalah apabila si karyawan hasil tersebut dititipkan uang receh untuk awal, misalkan uang recehnya katakanlah 20.000, jadi ini biasanya digunakan untuk kembalian. Kemudian kita pilih lokasi, kita ada di toko yang pertama atau toko induk. Nah, kemudian kita klik buka registrasi. Nah, misalkan ada satu pelanggan yang membeli produk kita, katakanlah di sini pelanggannya yang Ejana saja, jadi well-in customer, kita pilih yang ini aja. Nah, kemudian untuk merek di sini kita pilih semua ya, biar kalau misalkan ini semua artinya semua
produk itu akan muncul. Nah, di sini hanya ada satu produk yang kita isi tadi, jadi kita klik coba. Nah, di sini sudah muncul satu produk, misalkan beli sebanyak 10 piece ya. Oke, kemudian apabila pembeliannya dengan uang pas, kita langsung klik tunai. Tapi kalau misalkan uangnya itu masih perlu kembalian atau tidak uang pas, jadi kita harus pilih menu multiplier. Misalkan pelanggan kita bayar 900.000 secara tunai, maka nanti kita harus mengembalikan uang 75. Kemudian kita klik pembayaran yang berhasil. Nah, kemudian di sini muncul menu print, di mana sebetulnya untuk menu print ini tergantung dari printer yang diinstal, dan di komputer ini tidak ada printer yang terinstall sehingga hanya muncul default. Nah, di sini hanya ada satu printer yang terinstall, hanya dengan. Nah, kemudian untuk setting papernya di sini sebetulnya tergantung dari bawaan printernya. Jadi kalau misalkan printernya itu kita setting printer thermal atau printer Bluetooth, sehingga untuk paper size-nya ini nantinya akan mengikuti. Jadi di sini untuk printer kanan tadi hanya ada yang ukuran besar saja. Kita coba misalkan ukuran yang ini yang kecil. Kita misalkan kita pakai ukuran yang 20 kali 25 cm, baru kita print. Seperti itu. Nah, karena di sini tidak ada printernya sehingga tertulis printer kondisi offline, kita cancel aja. Nah, kemudian di sini kita sudah memperhatikan untuk melakukan penjualan. Nah, coba kita lihat stoknya apakah berkurang. Tadi seharusnya berkurang 10 piece ya dari stok yang 1.500. Di sini sudah otomatis berkurang 10 piece tadi, sehingga menjadi 1.490 piece. Nah, kemudian yang terakhir coba kita praktekkan apabila stok di toko cabang itu kurang, sehingga kita perlu untuk transfer stok dari toko induk ke toko cabang. Kita coba praktekkan dengan menggunakan menu transfer stok, kemudian pilih menu tambahkan transfer stok. Di sini untuk tanggalnya tetap default aja, kemudian statusnya di sini langsung selesai aja, kemudian lokasinya kita transfer stok ke toko 2.
lokasi ke toko 2. Ini dari artinya dari toko 1, dari toko induk ke toko cabang ya, toko 2. Nah, kemudian untuk produknya kita ketik aja baju. Oke, baju sudah masuk. Kemudian kita transfer stok sebanyak 490, ongkos kirim 10.000, 100.000. Oke, nah kemudian klik menu simpan. Nah, artinya di sini stoknya sudah berpindah dari toko induk ke toko cabang. Satunya sudah selesai, ongkirnya 100.000, dan total untuk nilainya yaitu 36.750.000. Nah, kemudian kita coba untuk melihat produk lainnya lagi, melihat stoknya. Nah, di sini stoknya terlihat bahwasanya untuk baju koko ini stok yang ada di toko induk sebanyak 1000 piece, kemudian stok di toko cabang yaitu sebanyak 490 piece. Oke. Mungkin menurut saya sudah cukup ya cara untuk menggunakan aplikasi pos ini, dan kemudian untuk menu-menu yang lain mungkin silahkan dicoba. Yang terakhir, saya ucapkan terima kasih banyak kepada pelanggan ASM Software yang telah membeli aplikasi ini. Mudah-mudahan aplikasi ini sangat bermanfaat bagi Anda sekalian, dan saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.